Politikus PDI Perjuangan Chiko Hakim menilai bukan hal aneh jika partainya tidak lagi menganggap Presiden Joko Widodo sebagai kader Partai Banteng. Bagi PDIP, loyalitas merupakan hal utama. Kesetiaan tersebut mestinya ditunjukkan dengan sikap tegak lurus kader terhadap partai pada pemilu Presiden 2024. PDI Perjuangan mempunyai karakter yang salah satunya yang diutamakan adalah kedisiplinan kader. Kedisiplinan internal kami itu sangat penting, kesetiaan, loyalitas, dan lain-lain. Chiko mengatakan partainya berpisah dengan Jokowi karena berbeda pilihan pada Pilpres 2024, sebab Jokowi berada di pihak Prabowo Subianto yang menggandeng putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. PDIP pun tak ingin mengklaim pihak yang telah meninggalkan partainya sebagai kader hanya karena pihak tersebut memenangkan kontestasi pemilihan. Langkah hinanya kami apabila kami sudah berpisah jalan dalam sebuah kontestasi yang begitu besar. Kontestasi Pilpres ini kan adalah kontestasi terbesar dalam sebuah demokrasi gitu. Ya. Artinya kalau kami sudah berpisah lalu karena yang di pihak sana terus menang lalu kemudian kami mereka masih kader kita karena kita ingin menjadi bagian dari pemenang, itu kan juga sangat hina. Menurut Chiko, sikap PDIP merupakan respon yang wajar. Justru aneh jika PDIP masih menganggap Jokowi termasuk Gibran sebagai kader setelah apa yang diperbuat oleh keluarga tersebut. Chiko menyebut partainya ingin move on dari Jokowi dan Gibran dan melanjutkan agenda politik ke depan. Diberitakan sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan Presiden Jokowi tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Hal itu ia sampaikan saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDIP setelah Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menolak gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terkait sengketa hasil pemilu presiden atau Pilpres 2024. Selain Jokowi, Gibran juga ditegaskan tak lagi menjadi kader PDIP. Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Adapun kerenggangan hubungan Jokowi dan keluarga dengan PDIP ditengarai bermula dari perbedaan sikap pada Pilpres 2024. Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto, Jokowi pun diyakini mendukung putra sulung dan menteri pertahanan kabinetnya itu. Sementara PDIP mengusung pasangan Ganjar Mahfud sebagai capres-cawapres Pilpres 2024. Kendati begitu, pasangan ini kalah dari Prabowo Gibran. Siapa yang paling dirugikan? Bukan cuma bangsa Indonesia, tapi legacy seorang Jokowi. Jokowi yang diekspektasikan oleh banyak orang seperti saya yang pendukung setianya di Pilgub maupun Pilpres 2 kali, yang berekspektasi dia sebagai negarawan, ternyata dia hanya seorang politisi biasa, seorang bapak biasa yang ingin anaknya menang dengan segala cara. Salah satunya yang cukup menyedihkan hari ini saya baru pelajari adalah ketika anggaran bansos di 2024 itu lebih tinggi daripada anggaran bansos di 2021 ketika kita mengalami puncak-puncaknya COVID. Ketika banyak orang tua, seorang ayah mungkin ya, pencari nafkah di keluarganya, dia meninggalkan anak-anaknya. I feel emotional about this because I lost my wife. Saya kehilangan istri saya. Jadi buat saya ini udah nggak masuk nalar. Dia lebih mementingkan untuk memenangkan anaknya dengan politisasi bansos triliunan di atas tahun 2021 di mana puncak-puncaknya terjadi COVID. Kita belum pernah punya presiden yang begitu luas dalam berbohong, ya kan, mengatakan ya kita ngomong apa adanya, ini lagi beredar, ya kan, nggak mungkin anak saya sama Pak Prabowo, anak saya baru 2 tahun jadi wali kota, ya kan, dan lain-lain, itu kan jelas. Ini nggak dibuat-buat loh, video itu video benar. Kita juga nggak pernah punya presiden yang begitu berani mempolitisasi bansos sehingga dia dengan terbuka, ya kan, bisa bansos itu 496 triliun, padahal di puncak-puncaknya COVID tahun 2021 di bawah itu nilainya. Ini baru sekali terjadi bansos yang paling tinggi, ya kan. Ini baru terjadi sekarang, ya. Jadi kita memang bukan terjebak sebenarnya. Dia terkaget-kaget, Bang. Ya, bukan terjebak, terkaget-kaget, dan semakin terkaget-kaget lagi nih hari-hari ini, ya kan, ada orang dikasih bintang
cepat, ya kan? Apakah mungkin seorang Jokowi mencari partai? Terlepas dari cerita-cerita detail yang tadi Bang Zulfan nggak percaya ada riasas di sana dan lain-lain. Saya rasa ini masyarakat juga harus tahu, kita juga harus tahu bahwa sangat mungkin. Satu, Pak Jokowi kan kita lihat emang seneng cawe-cawe nih, ya kan? Dia naruh Gibran. Nah, kita bicara Pak Jokowi, tentu kita bicara Gibran. Gibran ini partainya apa sekarang? Kan belum jelas nih. Sebagai wakil presiden, sepertinya kan perilaku dia kan jauh dari perilaku yang mengakui dari bahwa dia orang PDI Perjuangan. Nah, itu dulu ya. Ini KTA Bang Zulfan. Nah, ini dulu satu, ya kan? Berarti kan Gibran juga membutuhkan itu. Nah, tapi kan bukan Gibran yang membutuhkan itu, ya kan? Ada Pratikno yang butuh itu, ya kan? Untuk keberlangsungan hidupnya di periode ke depan, ya kan? Ada juga, ada survival, ada orang-orang di sekeliling dia yang perlu survive untuk bertahan kepemimpinan ke depan. Jadi sangat mungkin seorang Presiden Jokowi yang sekarang nggak jelas partai politiknya apa, itu shopping for partai politik. Bukan maksudnya survive hidupnya itu gimana? Survive hidup untuk tetap menjadi orang yang punya jabatan lah, bohong lah kalau nggak pengen punya jabatan, ya kan? Pak Erick Thohir misalnya, ya kan? Pak Bahlil misalnya, ya kan itu. Butuh cangkang ya, butuh untuk cangkang. Jadi ya. ini bukan hanya untuk keberlangsungan seorang Jokowi yang sepertinya memang ingin berlangsung terus, ya kan? Dengan menaruh Gibran sebagai wakil presiden, tapi juga seorang Gibran dan juga Pak Pratik, ya kan? Ada Bahlil, ada Erick, ya, dan lain-lain.